Halo Sobat Jurnalis TV, penggunaan media sosial di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Melansir dari data Reportal di tahun 2023, terdapat total 167 juta pengguna media sosial. Tak hanya itu, 78,5% pengguna internet diperkirakan menggunakan paling tidak satu akun media sosial. Hal ini diperkirakan akan bertambah di tahun-tahun yang akan datang. Tentu ada berbagai dampak yang ditimbulkan dari penggunaan media sosial, mulai dari dampak positif, negatif, kesehatan mental, hingga gaya hidup. Lantas bagaimana peran media sosial dalam kehidupan? Mari kita simak apa kata mereka terkait dampak positif dan negatif media sosial. Peran media sosial tuh sangat berpengaruh banget ya, sangat penting banget di hidup kita gitu. Apalagi sebagai mahasiswa, banyak media pembelajarannya udah menggunakan media sosial. Banyak juga konten-konten yang bisa kita ambil gitu dari media sosial. Media sosial menurut saya dengan zaman sekarang berkembangnya cukup cepat, cukup pesat, dan banyak memberikan efek positif, terutama bagi kalangan mahasiswa. Kayaknya kalau lebih spesifik kali ya dalam kehidupan kuliah gitu. Kalau dalam kehidupan kuliah menurut gua bagus banget gitu di guanya. Tapi gua harus tahu batasannya sampai mana gitu. Karena banyak banget materi-materi kuliah, apalagi gua kuliahnya juga dalam bidang sosial gitu, sosial humaniora. Nah, itu banyak banget yang bisa gua ambil dari media sosial ini gitu. Tapi balik lagi gua harus tahu batasannya di mana. Bagi saya sosial media itu sangat sangat menunjang sekali untuk bisnis saya deh, karena baik itu WA, Instagram ataupun TikTok gitu. Itu tinggi banget ya pengaruhnya, karena sebagian besar yang gue tahu itu berasal dari media sosial. Karena gue nggak tahu ya Gen Z akan semua seperti ini apa enggak, tapi menurut gue banyak dari orang itu suka ngeliatnya infografis saja. Jadi jarang yang mau ngelihat website atau misalnya buka-buka Google untuk nyari info sesuatu. Tapi kita biasanya lebih milih untuk follow Instagram, Twitter ataupun TikTok tentang informasi-informasi di media sosial gitu. Jadi kalau misalnya ditanya media sosial mempengaruhi banget gitu. Dampak untuk mempengaruhi wawasan sebenarnya cukup baik, tapi dikarenakan mungkin sebagai beberapa orang tidak mempelajari atau tidak tahu cara menggunakan media sosial, jadi terkadang banyak dari mereka menyalahgunakan media sosial tersebut. Sangat berpengaruh sih. Kayak tadi dibilang, kan banyak juga sih konten-konten di media sosial yang tentang pembelajaran, tentang kehidupan gitu. Jadi bisa nambah wawasan kita lebih dalam lagi gitu. Tapi tentunya harus tetap pilih-pilih gitu. Takutnya ada konten yang tidak baik, jadi harus tetap dipilah-pilih. Sangat berpengaruh banget sih ya. Apalagi ada sekarang kata FOMO gitu. Jadi takut ketinggalan tren, takut ketinggalan zaman gitu. Orang-orang jadi pengen ikutan tren yang terbaru, nggak mau ketinggalan. Itu nggak baik sih, jangan diikutin. Kebetulan karena saya juga mungkin hanya melihat informasi yang saya inginkan, mencari informasi yang saya butuhkan, jadi cukup membantu untuk kesehatan mental saya sendiri. Tetapi terkadang karena banyaknya berita hoaks atau palsu, jadi kita juga harus lebih pandai, pintar memilih sumber-sumber informasi tersebut. Gue kurang aware sama mental health, tapi gue juga ngerasa kalau mental health gue terutama itu mulai tergoncang dengan kalau gue ngelihat medsos terlalu lama gitu. Gue jadi lumayan lebay atau misalnya gue agak panikan ketika gue ngelihat Instagram tentang mental health gitu. Sebenarnya itu juga nggak masalah buat orang yang tahu batasan, tapi di sini gue posisinya kurang tahu batasan tentang mental health.
Nah kalau untuk lifestyle lumayan terbantu ya, karena gue jadi tahu gitu lifestyle hidup yang positif dan negatif itu kayak gimana. Kalau untuk gaya hidup tergantung orangnya juga sih gitu kan. Kalau kita bisa mengendalikan atau bisa ngerem diri sendiri itu tidak terpengaruh gitu. Tapi kalau misalkan orang gaya hidupnya tinggi itu sangat mungkin bisa mempengaruhi hidupnya sendiri. Kalau untuk mengatasi dampak negatif sejauh ini gue biasanya hapus aplikasinya. Nah, gue tuh udah beberapa kali nyoba cara ya, kayak misalnya di Instagram, paling aktif itu gue sering ngeliat di Instagram, sering buka-buka aplikasi Instagram, itu gue udah nyoba pakai timer, terus gue udah nyoba pakai jadwalin, tapi itu semua nggak efektif dan akhirnya gue mutusin untuk ngapus aplikasi Instagram kalau gue lagi sibuk-sibuknya gitu, atau misalnya dari hari Senin sampai Sabtu gue ngapus aplikasi, hari Minggu gue baru download. Emang ngabisin kuota dan memori mungkin, tapi menurut gue itu salah satu cara ngebatasin penggunaan media sosial, terutama gue ketika gue udah ngerasa terlalu berlebihan. Yang paling utama tuh kurangi medsosnya, banyakin ngobrol sama teman, main-main sama teman gitu. Kalau buat saya mengurangi gitu, misalnya main sosial media pakai untuk seperlunya aja gitu, untuk misalkan kita sebagai mahasiswa mempergunakan sosial media ya untuk menunjang belajar gitu, kuliah apa gimana, mestinya untuk yang baik-baik saja gitu. Yang paling berpengaruh mungkin salah satunya saya bisa mendapat banyak informasi. Yang paling mempengaruhi dari dampak-dampak tadi sih menurut gue pasti lebih banyak positifnya ya, karena tadi sih balik lagi harus tahu batasannya gitu, karena ketika gue tahu batasan pasti dampak positifnya lebih besar, tapi kalau gue udah jauh dari batasan itu menurut gue ya emang dampak negatifnya terbesar. Tapi balik lagi ke niat awal, menurut gue pasti banyak dampak positifnya yang gue ambil dari sosial media ini. Jadi sedikit canduan main medsos, apalagi nge-scroll kan, asik banget kan nge-scroll, nggak berasa ternyata udah tengah malam gitu. Media sosial memiliki dampak yang beragam dalam kehidupan, serta sangat berpengaruh dalam mengembangkan wawasan. Pengaruh dari media sosial dapat membawa kita kepada gaya hidup yang lebih baik ataupun yang buruk. Maka dari itu, penting untuk mengelola penggunaan media sosial dengan bijak. Jangan lupa untuk terus update berita terbaru di Instagram dan TikTok @jurnalis_tv. Saya Aska Khalid Hamdi pamit dan kita bertemu di reportase selanjutnya. Sampai jumpa.